Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jiwa bela dirinya adalah mata roh. Ruang di antara alisnya adalah salah satu dari 3 lokasi yang dapat menyerap inti jiwa dan begitu dekat dengan lokasi jiwa bela dirinya. Karena itu, ide Huo Yuhao bukan tidak mungkin. Dia akan meninggalkan dantiannya kosong sehingga dia bisa menyimpan inti jiwa lain di sana ketika dia menerobos untuk menjadi seorang Feng Hao Doulo. Dalam hal ini, dia bisa menggunakan 2 inti jiwa ketika menjadi seorang Feng Hao Doulo. Penatua Xuan memikirkan tentang jiwa bela diri kembarnya dan merasa bahwa jalan yang telah dipilih Huo Yuhao ini paling cocok untuknya. Dia menghela nafas dalam-dalam saat ia tetap takjub. Untuk pertama kalinya Penatua Xuan merasa bahwa dia tidak bisa lagi mengajar orang kecil di depannya ini lagi. Cahaya keemasan menyatu ketika inti jiwanya meluncur masuk. Tubuh Huo Yuhao bergetar dan 2 sinar cahaya emas naik dari matanya seolah-olah itu adalah 2 pedang yang terwujud. Penatua Xuan tidak jauh darinya dan mundur selangkah tanpa sadar. Huo Yuhao merasa seolah-olah kekuatan yang menakutkan dan tak terukiskan telah disuntikkan ke lautan spiritualnya. Kekuatan ini seperti kerucut tajam yang membelah kepalanya dan rasanya seperti akan menyedot lautan spiritualnya. Mencoba untuk benar-benar membuka mata lain di kepalanya. Perasaan menyakitkan itu memberinya sensasi hancur. Pada saat ini, setelah berbagai cobaan yang ia alami, tubuh Huo Yuhao masih bergetar hebat saat ia diserang oleh rasa sakit yang menyiksa ini. Dia secara tidak sadar menyalurkan teknik surga misteriusnya dengan kekuatan penuh. Kekuatan spiritual yang luar biasa berputar di dalam lautan spiritualnya atas kehendaknya untuk menahan rasa sakit yang hebat. 4 roh besar melayang di atas lautan spiritualnya. Mereka tahu bahwa semua yang terjadi sangat penting bagi Huo Yuhao dengan mengesampingkan Tian Meng yang telah mengorbankan kekuatan asalnya. Ketiga roh lainnya semuanya menggunakan kesadaran mereka untuk melindungi lautan spiritualnya sehingga tidak akan hancur. Bola matahari keemasan dengan cepat membentang. Beberapa menit singkat berlalu ketika seluruh tubuh Huo Yuhao ditutupi dengan bola matahari. Bukan itu saja, mata vertikal besar perlahan membuka di belakang punggungnya. Kekuatan hisap yang menakutkan muncul sekali lagi dan itu 2 kali lebih kuat dari sebelumnya dan energi asal langit dan bumi di udara dengan cepat dan langsung berkumpul menuju Huo Yuhao. Pakaian Huo Yuhao langsung hancur menjadi debu. Bola matahari menutupinya, memberi orang lain perasaan misteri yang sederhana. Mata vertikal di belakangnya secara bertahap menjadi lubang hitam karena memakan segala sesuatu di udara. Bahkan Penatua Xuan mulai merasakan bahwa kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya ingin meninggalkan tubuhnya. Dan ia harus melepaskan lebih banyak lagi kekuatan jiwa untuk mengendalikannya. Waktu terus berlalu. Gemetar Huo Yuhao perlahan stabil. Mata takdir di dahinya menjadi lebih cerah. Mata vertikal berisi bintang-bintang tak berujung dari langit dan pusaran air yang mendalam serta dunia warna-warni cerah yang tak terhitung. Seolah-olah lubang hitam itu berisi segala sesuatu di dunia dan di luarnya. Apakah dia akan berhasil? Penatua Xuan juga sedikit gugup. Dia masih percaya diri untuk mengeluarkan inti jiwa selama beberapa detik pertama ketika Huo Yuhao menyatu dengannya. Tetapi bahkan Penatua Xuan tidak bisa melakukan apapun pada saat ini. Penggabungan Huo Yuhao dengan inti jiwanya terlalu dalam dan Penatua Xuan tidak bisa melakukan apapun untuk memisahkan keduanya. Kalau tidak, hidup Huo Yuhao sendiri akan beresiko. Resiko yang sangat tinggi, tetapi dengan ganjaran yang tinggi pula. Penatua Xuan menghela nafas dalam. Jauh di dalam hutan Stardo, bahkan dewa binatang di Tian tidak berharap bahwa merasuki ke tubuh Huo Yuhao telah meningkatkan pemahaman Huo Yuhao tentang kekuatan pada tingkat itu. Dan Huo Yuhao bahkan dengan berani bereksperimen. Huo Yuhao akhirnya berhenti gemetaran. Mata takdir tidak hanya berangsur-angsur mundur dan ketika cahayanya padam, yang tersisa hanyalah pusaran air hitam yang berputar terus-menerus.
Ada pola cahaya emas mawar yang halus di sekitar pusaran air. Setiap garis melintas dan berubah bentuk terus-menerus, seolah-olah semuanya adalah retakan ruang. Pusaran air hitam jelas berada di dahi Huo Yuhao, tetapi orang akan merasa bahwa itu sebenarnya milik dunia lain. Setelah diperiksa lebih dekat, perasaan mistis itu membuat Penatua Swan terpaku. Penggabungan Huo Yuhao hari ini telah memberinya inspirasi dan banyak inspirasi. Pada saat ini, pusaran air hitam menyusut saat diputar sampai akhirnya menghilang dan dahi Huo Yuhao bersih sekali lagi. Apa yang lebih aneh adalah aura Huo Yuhao telah lenyap sepenuhnya bersama dengan pusaran air hitam. Dia duduk di sana seperti batu, tetapi juga seperti mata air. Tidak ada satupun jejak auranya sendiri, seolah-olah seluruh wujudnya telah menjadi ilusi dan Huo Yuhao telah menghilang bersama dengan pusaran air hitam ke dunia lain. Penatua Swan menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa lelaki kecil ini telah menciptakan sesuatu yang baru lagi. Menurut pandangannya dan pengetahuannya, tak seorang pun di antara manusia yang Feng Hao Dolo yang pernah berhasil menciptakan inti jiwa di atas jantiannya. Ada 3 bagian yang mungkin, antara alis, dada, dan perut. Lokasi-lokasi ini sangat penting bagi seorang Mas Roh di tahun-tahun terakhirnya. Dan kekuatan jiwa seorang Mas Roh hanya dapat mengubah secara kualitatif dengan pembentukan inti jiwa. Ini adalah inti dari menjadi seorang Feng Hao Dolo. Mas Roh memiliki waktu yang relatif lebih mudah untuk membentuk inti jiwa daripada Master Roh. Pada akhirnya fisik Monster Roh jauh lebih kuat daripada manusia. Kekuatan jiwa di Tian telah sepenuhnya diubah menjadi inti jiwa. Dan tidak ada orang lain seperti dia di dunia. Karena itu, dia adalah individu yang paling kuat di antara semua limit Dolo. Pada saat ini Huo Yuhao telah berhasil menciptakan inti jiwa pertamanya sebagai sage jiwa 7 cincin. Tidak ada pertanyaan bahwa kultivasinya akan meningkat pada tingkat yang jauh melebihi individu lain. Ini adalah prestasi yang tak terbayangkan. Satu-satunya hal yang ditakuti oleh Penatua Swan adalah apakah Huo Yuhao dapat membentuk inti jiwa keduanya untuk menjadi seorang Feng Hao Dolo. Setelah mencapai peringkat 89, Penatua Swan telah bekerja untuk menciptakan inti jiwa keduanya selama bertahun-tahun, tetapi dia masih selangkah tertinggal. Bahkan setelah sekian lama, tidak sulit membayangkan betapa sulitnya menciptakan 2 inti jiwa. Namun Huo Yuhao sudah memilih jalan ini dan dia tidak bisa lagi menyesali pilihannya. Huo Yuhao tampaknya memasuki keadaan meditasi yang mendalam. Dia tidak bangun. Kehadirannya masih dipenuhi dengan perasaan ilusi. Hanya individu yang kuat seperti Penatua Swan yang bisa merasakan kekuatan spasial merembes di sekitarnya. Memiliki inti jiwa berarti bahwa jiwa bela diri seseorang sudah bisa menyerap kekuatan dari ruang di sekitar. Inti jiwa tidak hanya menyerap energi asal langit dan bumi. Kekuatan ruang tidak terbatas. Ini adalah alasan mengapa Dewa Kematian Dolo sangat heran ketika dia menemukan bahwa Dewa Binatang di Tian telah menguasai kekuatan spasial. Mereka semua adalah limit Dolo. Jika Ye Sisui dan Naga Suci Kegelapan berada pada standar yang sama, maka di Tian berada pada standar beberapa tingkat lebih tinggi dari mereka. Keduanya harus bergantung pada objek eksternal untuk menutupi celah ini. Huo Yuhao merasa seolah-olah dia memasuki dunia lain. Dia melayang-layang di kegelapan di dalam dunia ini dan tidak ada akhirnya. Itu semua adalah bintang dan malam yang tak ada habisnya. Dia berusaha sangat keras untuk mengendalikan dirinya. Dia hanya bisa berkonsentrasi penuh pada bintang-bintang di atas dan baru kemudian dia bisa melihat dunia berbintang ini, ruang dan cahaya. Ini adalah semua yang dia rasakan saat ini dan dia merasa seperti semua yang dia miliki sedang dimurnikan. Segala sesuatu di sekitarnya begitu nyata, namun semua ini tampak mengandung kedalaman langit dan bumi. Perasaan ini ajaib dan menyakitkan. Huo Yuhao mendapati dirinya tenggelam dalam sensasi ini. Yuhao sedang bermeditasi di tempat Anda. BB menatap Penatua Swan yang secara pribadi telah tiba di sekte Tang BB. Menemukan itu sulit dipercaya dan bertanya dengan gugup, apakah dia baik-baik saja? Penatua Swan menggelengkan kepalanya ketika dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Ini peluang yang cukup besar baginya. Kalian harus bekerja keras. Kalau tidak, Huo Yuhao akan meninggalkan semua orang dalam debu dalam waktu yang tidak terlalu lama. BB memaksakan tawa dan mengangguk sambil berkata, orang itu benar-benar ajaib. Penatua Swan berkata, jangan membuatnya terdengar seperti itu.
Dia telah melalui lebih banyak rasa sakit dan penderitaan, dan dia telah melakukan lebih banyak upaya daripada kalian. Bakat adalah salah satu hal dan upaya adalah hal lain. Kamu memiliki lebih banyak hal untuk ditangani di Sekte Tang. Kamu harus dengan cepat membagi bebanmu dengan orang lain sehingga tidak mengabaikan kultivasimu. Kamu harus memahami bahwa kamu telah sepenuhnya mewarisi darah penatuamu dan masa depanmu tidak terbatas. Jadi kultivasi adalah hal yang paling penting. Setidaknya sebelum malah jiwa bisa menjadi lebih kuat daripada limit dahulu, kita harus fokus pada kultivasi. Itulah inti dari menjadi seorang Mas Roh. Ya, BB menyetujui dengan sungguh-sungguh. Penatua Swan kemudian bertanya tentang kemajuan Sekte Tang sebelum dia pergi. BB mengantar Penatua Swan keluar dan kemudian kembali dengan putus asa ke tempat dia berurusan dengan barang-barang administrasi Sekte Tang. Dia bergumam pelan, "Aku berharap dia bisa membantu berbagai bebanku. Namun sepertinya dia kabur sekali lagi. Semoga dia bisa bangun dari meditasinya sesegera mungkin." Namun BB tidak mengharapkan Hu Yuhao untuk bermeditasi untuk waktu yang lebih lama daripada yang dia kira. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Masih belum ada berita dari Hu Yuhao. BB, Susansi dan yang lainnya secara pribadi pergi ke pavilion Dewa Laut untuk mengunjunginya. Mereka memastikan bahwa dia masih bermeditasi sebelum mereka kembali dan diyakinkan yang lain dari Sekte Tang tidak mudah pergi ke pavilion Dewa Laut. Namun ada satu orang yang diam-diam akan mengunjungi pavilion Dewa Laut dan Penatua Swan tidak menghentikannya. Tang Wutong berdiri diam di dalam ruangan. Dia sedang menatap Wu Yuhao yang duduk di sana dengan kaki bersilang dan diam seperti anak kecil. Matanya sangat lembut dan dia sepertinya merasakan kekuatan mistis dari Wu Yuhao, dan kekuatan ini samar-samar mempengaruhi undulasi kekuatan jiwanya sendiri. Orang ini melakukan sublimasi. Ini adalah penilaian Tang Wutong. Tang Wutong pergi ke Sekte Tang setelah Wu Yuhao bermeditasi selama seminggu. Dia ada di sana dengan tugas dari Penatua Swan dan bertanggung jawab untuk memantau produksi alat jiwa Sekte Tang. Dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Wu Yuhao sedang bermeditasi di dalam pavilion Dewa Laut dan pergi mencari Penatua Swan untuk bertanya apakah dia bisa melihatnya. Penatua Swan tidak menghentikannya dan dia melihat sosoknya cukup sering sejak itu. Tang Wutong tidak tahu apa yang dia rasakan terhadap Wu Yuhao. Wu Yuhao telah duduk di sana dengan damai selama sebulan terakhir dan Tang Wutong sudah terbiasa menonton kesunyiannya yang tenang. Setiap kali dia kembali setelah mengunjunginya, dia akan menjadi sangat terkonsentrasi ketika bermeditasi dan kultivasinya lebih efektif daripada biasanya. Dia secara bertahap membentuk kebiasaan ini. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang dan 1 jam berlalu. Aku pikir sudah waktunya untuk pergi. Tang Wutong tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak ingin meninggalkannya, tetapi dia harus kembali pada akhirnya. Selama periode waktu ini, setelah dia mengalami pertempuran di pegunungan Mingdo, banyak dari potensinya telah dilepaskan dan dia meningkat dengan sangat cepat. Aku harus kembali. Aku tidak tahu kapan dia akan bangun. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Aku berdoa agar dia menemukan Dong Or sesegera mungkin. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.